Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Ya, jadi materi ini adalah materi yang terakhir untuk mata kuliah enzimologi. Minggu ke-13 nanti harapannya mahasiswa bisa belajar mandiri terkait dengan mencari lebih banyak bagaimana aplikasi enzim ya baik di dunia pangan maupun di industri non-pangan. Kemudian minggu ke-14 itu diisi dengan tugas, ya seperti itu. Nah, jadi hari ini ya melalui perkuliahan daring ini kita membahas bagaimana produksi enzim pangan dan non-pangan, dan kemudian aplikasi enzimnya seperti apa. Oke, nah kemajuan penelitian enzim itu disebabkan karena volume penggunaan enzim di industri meningkat. Ya, seperti dalam industri pulp dan kertas, ini contoh ya, kemudian deterjen dan tekstil. Nah, itu kebutuhan akan enzim itu meningkat, sehingga memang penelitian akan enzim itu semakin maju. Ya. Nah, kemudian distribusi negara penghasil enzim, bisa dilihat ya, bahwa Eropa itu menjadi Eropa menjadi sumber distribusi negara terbesar. Ya, kemudian disusul dengan Amerika Utara 15%, kemudian Jepang, dan sisanya adalah negara lain. Ya. Nah, market leadernya sendiri itu sejauh ini masih Novo Enzym, Danisco atau DuPont yang berasal dari Denmark, kemudian DSM Netherlands. Ya, jadi kalau misalnya kebutuhan akan enzim, ya baik itu dari industri ataupun dari lembaga penelitian di Indonesia pun mungkin sebagian besar memesan kepada Novozym. Nah, ini adalah data di tahun 2012 bagaimana penggunaan enzim ya di industri, baik itu industri di biofarma, kemudian household care, kemudian food and beverage, di bidang bioenergi dalam produksi sumber energi terbarukan, kemudian dalam pakan, dan berbagai macam teknik yang membutuhkan enzim. Ya, seperti misalnya di lembaga penelitian ya, kemudian mikroorganisme. Ya, artinya untuk aplikasi mikroorganisme. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa untuk household care enzim itu memang dibutuhkan paling besar ya 34%, kemudian di selanjutnya adalah di bidang industri pangan 28%, ya kemudian yang paling rendah itu adalah di biofarma. Ya, jadi untuk biofarma sendiri masih sedikit sekali dalam menggunakan enzim. Nah, kemudian ini adalah bagaimana enzim di bidang industri ya, baik itu di pertanian, kemudian di industri berbagai macam jenis industri ya. Jadi ini adalah industri pulp dan paper ya, kemudian ini adalah untuk kulit, kemudian pati dan bahan bakar, kemudian chemical dan pharmaceutical, deterjen, food and beverage, tekstil, kemudian untuk hidrolisis protein. Di bidang pertanian pun juga dibutuhkan enzim ya, baik itu untuk membuat pakan ternak ya yang berasal dari limbah pertanian, kemudian pembuatan pupuk ya. Nah, kemudian di bidang lingkungan pun sebenarnya enzim juga dapat digunakan untuk mendegradasi sampah, kemudian mendeteksi polutan-polutan toksik ya yang berasal dari hasil dari perusahaan, ya hasil pengolahan dari perusahaan. Nah, kemudian hampir 75% enzim industri itu merupakan enzim hidrolitik. Ya, artinya memang reaksi yang dikatalisisnya itu adalah reaksi hidrolisis. Ya, jadi mengubah dari makro menjadi mikromolekul. Contohnya adalah ada proteinase yang digunakan untuk industri susu dan deterjen. Kemudian sisanya enzimnya ini berupa karbohidrase, ya artinya substratnya itu adalah karbohidrat dan turunannya. Digunakan untuk baking, ya artinya pembuatan roti, kemudian pembuatan bir, kemudian untuk konversi parti. Enzim-enzim yang digunakan pada bidang industri ya harusnya diproduksi dengan biaya relatif rendah, kemudian aktif pada lingkungan industri dan stabil. Nah, ini adalah beberapa enzim ya yang digunakan dalam industri pangan. Contohnya adalah protease yang digunakan untuk melemahkan daging, ya kemudian lipase itu digunakan pada pangan seperti daging beef ya, kemudian egg yolk, kemudian cheese. Kemudian kalau yang untuk produk yang
karbohidrat dan turunannya itu seperti coklat, cake, biskuit, cookies, soft drink, dan alkohol. Ya. Nah, kemudian dari sebagian besar enzim yang diproduksi itu merupakan produksi secara rekombinan, ya hampir sebagian besar. Artinya maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa enzim yang diproduksi itu diperoleh dengan cara rekayasa genetika. Ya, jadi yang dilakukan rekayasa itu terkait dengan strain-nya, ya terkait dengan strain-nya. Artinya strain mikroba yang menghasilkan enzim tersebut. Kemudian setelah itu tetap diproduksi dalam fermentor ya, dalam skala industri. Artinya memang ingat ada tahapan dalam memproduksi enzim ya sebelum ke fermentor. Artinya kita harus melakukan melakukan pertumbuhan dulu di skala kecil ya untuk mengetahui bagaimana optimasi kondisi bagi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Kemudian enzim yang diproduksi dengan rekombinan itu memiliki ekspresi dan kemurnian yang lebih tinggi. Ya, karena memang sebagian besar kalau dengan rekombinan itu kita tingkatkan ekspresinya ya agar bisa meningkatkan produksi dari enzim itu sendiri. Kemudian biaya lebih ekonomis, kemudian dapat direkayasa. Nah, karena kita melakukan rekayasa, maka sebelum kita melakukan produksi, artinya memang kita sudah bisa mengukur ya bagaimana kita mendapatkan enzim yang stabil baik terhadap oksidasi, suhu, pH ataupun kita menginginkan enzim ini lebih spesifik terhadap substrat tertentu. Karena semakin sedikit substrat yang digunakan, maka enzim ini akan semakin spesifik. Kemudian kita juga dapat mengekspresikan enzim asal mikroba patogen. Ya, jadi kita dapat menghasilkan ya enzim dari mikroba yang patogen. Ya, artinya bisa kita isolasi ya gennya dari mikroba patogen ya, kemudian baru kita sisipkan ke mikroorganisme yang sifatnya aman. Nah, kemudian yang harus dipastikan adalah bahwa beberapa enzim yang digunakan untuk proses industri itu harus aman. Ya, jadi harus dalam kategori aman. Aman di sini artinya adalah kita harus melakukan atau memastikan bahwa enzim itu diproduksi dari mikroba yang non-patogen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sifat khusus dari enzim industri, jadi memiliki umur simpan yang lama, stabil pada suhu tinggi, memiliki toleransi yang luas, atau artinya itu adalah aplikasi penggunaannya itu luas, kemudian mampu bekerja dengan adanya senyawa kimia, yang sebenarnya senyawa itu dapat menghambat kerja enzim. Ya, jadi biasanya nomor 4 ini bisa kita lakukan ya melalui teknik rekayasa genetika. Nah, kemudian ini bagaimana proses ya menghasilkan enzim ya sudah ada di materi sebelumnya. Yang pertama screening, artinya kita memilih mikroba yang tepat untuk enzim yang kita inginkan. Kemudian modifikasi, artinya ada aplikasi yang mungkin ya untuk rekayasa genetika yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan strain dari mikroorganisme yang kita gunakan. Kemudian kita harus menentukan atau laboratory scale pilot, kita harus menentukan kondisi optimum untuk pertumbuhan dari mikroorganisme, seperti suhunya, pH-nya, kemudian medianya, kemudian kapan enzim itu diproduksi pada fase apa. Nah, itu harus kita tentukan kondisi optimumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pilot plan ya dengan kondisi optimum. Nah, setelah didapatkan enzim yang kita sudah hitung aktivitasnya, kemudian kita pastikan tinggi, kemudian baru kita produksi secara massal. Nah, kemudian ini ya, ini juga bagaimana cara memproduksi enzim. Nah, ini dengan menggunakan mikrobial, ya, jadi fermentasinya dengan fermentasi submerged fermentation atau menggunakan media cair, kemudian atau juga bisa dengan menggunakan fermentasi padat. Ya, medianya itu adalah media padat. Nah, prinsip dari fermentasinya sama, ya. Jadi ketika dilakukan fermentasi, kemudian dipisahkan sel dengan enzimnya, ya baik itu di submerged fermentation ataupun di solid state fermentation. Ya, kita pisahkan. Nah, kemudian biomasa ini artinya selnya dapat digunakan untuk mengkonsumsi biomasa, kemudian menjadi kompos. Ya, kemudian kalau di solid state fermentation, ya hasil dari substratnya itu yang dipisahkan dengan selnya itu dapat dijadikan sebagai pakan. Nah, kemudian sel yang sudah
dipisahkan ya, artinya sudah free dari selnya, itu artinya memang hanya enzimnya itu kita lakukan konsentrat enzim, artinya kita lakukan prinsip pengendapan ya untuk mendapatkan enzim yang memiliki aktivitas yang tinggi, kemudian kita lakukan stabilisasi enzim ya untuk kita pastikan ya atau kita karakterisasi enzim tersebut ya baik suhu, pH ya kemudian kofaktor dan koenzim yang mungkin dibutuhkan oleh enzim tersebut. Nah, kemudian ini ya gambar yang kedua ini juga menunjukkan bagaimana enzim diproduksi dari industri pangan, kemudian dari mikroorganisme yang memang sudah aman atau non patogen ya. Nah, kemudian ini adalah bioreaktor yang digunakan. Nah, dari produksi enzim yang diperoleh bentuknya dapat ada 4 bentuk ya, ada yang cair, ada yang bubuk, kapsul dan amobil. Ya, kalau cair artinya memang dibuat dalam bentuk cairan ya dengan konsentrasi biasanya konsentrasi tidak terlalu besar ya karena memang enzim ini mahal jadi ketersediaannya juga dalam botol-botol yang kecil dan penggunaannya juga sedikit. Nah, yang paling tahan lama itu sebenarnya dengan bubuk ya karena kita lakukan freeze dry ya artinya kita keringkan nah sehingga ini memang lebih tahan lama dan lebih lebih hemat karena kita bisa mencairkan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Baik itu tadi ya bagaimana cara kita memproduksi enzim. Jadi ada dengan teknik mikrobial, jadi dengan solid state fermentation, kemudian dengan submerged fermentation. Nah itu adalah teknologi yang dibuat bisa dengan mikrobial wild type atau kemudian dengan teknik rekombinan. Ya seperti itu. Nah kemudian ini aplikasi enzim di industri pangan. Jadi ini sebenarnya hanya contoh saja. Jadi yang pertama di industri produk yang menggunakan susu ya. Jadi misalnya seperti keju, susu ya. Nah ini enzim yang digunakan. Kemudian kalau brewing itu adalah di industri pembuatan bir ya. Kemudian baking itu adalah industri pembuatan roti, wine, anggur ya, dan jus buah. Nah kemudian di meat. Nah, ini adalah enzim-enzim yang digunakan untuk masing-masing industri, ya. Oke, nah ini jenis industrinya, ya. Kemudian enzim yang digunakan, dan kemudian fungsi dari enzim itu tersebut. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini bisa dibaca, ya. Misalnya ini industri gula cair, jadi untuk memproduksi gula. Ya, nah enzim yang digunakan adalah amilase dan glukoamilase. Ya, kemudian kegunaannya apa? Menguraikan pati menjadi monomer gula. Ya seperti itu dan yang lainnya mungkin bisa dibaca ya lebih jelas. Nah ini adalah salah satu contoh alpha amilase ya merupakan enzim yang digunakan untuk industri pangan. Nah alpha amilase ini digunakan untuk memodifikasi pati yang nantinya akan menghasilkan gula monomer ataupun gula disakarida ya yang menjadi sumber untuk pembuatan bahan makanan. Ya. Nah, di sini alfa amilase itu bekerjanya secara endoamilase, artinya dia bekerja memutus di bagian dalam, ya. Nah, kemudian alfa amilase ini dia menghidrolisis pati pada ikatan alfa 1,4, ya. Jadi hanya memutus ikatan alfa 1,4. Nah, kalau bukan produk substratnya itu bisa amilosa dan amilopektin. Ya, jadi kalau amilosa itu tersusun dari monomer glukosa dan terbentuk dari ikatan alfa 1,4. Sedangkan amilopektin itu juga monomernya adalah glukosa, tapi dia memiliki percabangan dari alfa 1,6. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya ini adalah amilosa ya ketika digunakan alfa amilase maka akan dihasilkan dextrin ya atau oligosakarida ya jadi merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari 9 atau 10 ya 9 atau 10 monomer ya. Nah, kemudian kalau amilopektin, nah ini bisa terlihat ya, amilopektin itu dia memiliki cabang sehingga hasil pemotongannya itu dapat menghasilkan dextrin dengan membentuk percabangan alfa 16 ya ataupun misalnya yang memang juga hanya ikatan alfa 14 ya seperti itu. Nah, intinya adalah dari alfa amilasa ya dari alfa amilase itu akan dihasilkan dextrin.
Nah, kemudian degradasi lanjutan ya dari dextrin ini yaitu adalah sakarotisasi, berarti dengan menggunakan enzim lagi untuk memecah dextrin menjadi unit gula yang lebih kecil. Ya, nah jadi tergantung bagaimana aplikasi dan dunia industri pangan. Nah, ini kalau misalnya langsung maltodextrin yang digunakan. Jadi kalau misalnya maltodextrin yang langsung digunakan dari perombakan alfa amilase, maka ini digunakan untuk filler, stabilizer, pengental, ataupun pasta. Tapi kalau misalnya nanti maltodextrin ini harus didegradasi lanjutan, maka fungsinya itu nanti akan berbeda. Ya. Nah, ini contoh bagaimana produksi glukosa ya dari pipots ya, kemudian menggunakan ragi sebagai subjek yang mengkonsumsi atau yang mensekresikan enzimnya. Di sini digunakan ya SSF atau solid state fermentation, media padat, kemudian ditambahkan ragi, kemudian dilakukan ekstraksi, yang pasti tetap ada pemisahan sel dengan enzimnya. Ya, kemudian dilakukan pemurnian hingga didapatkan enzim yang diinginkan. Kemudian enzim ini langsung kita gunakan dengan substratnya adalah pati. Nah, kemudian pati ini dihidrolisis ya sampai kemudian akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini nantinya menjadi konten dari bahan pangan yang kita buat seperti itu. Nah, next ini adalah bagaimana tahapan konversi pati. Jadi ingat bahwa pati itu tersusun dari amilosa dan amilopektin. Dan ketika didegradasi akan menghasilkan glukosa, maltosa, ataupun lipid dextrin. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah hasil dari konversi pati. Tapi kemudian ketika ada enzim yang mampu mengubah isomernya, maka dia dapat berubah menjadi golongan gula yang lain. Ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah dari hasil konversi pati ya dengan menggunakan alfa amilase dan dengan amiloglukosidase dapat dihasilkan maltosa, glukosa ataupun campuran. Jadi ada konten maltosa, ada konten glukosa ya. Nah, kemudian ketika dilakukan isomerisasi ya artinya di strukturnya mengalami perubahan ya sehingga ini dapat juga menghasilkan yang namanya fruktosa. Nah, ini adalah tahapan konversi pati yang dengan menggunakan enzim yang berbeda ya untuk mendapatkan hasil yang berbeda pula. Nah, ini bisa kita lihat ya bagaimana hasil dari sakarotisasinya. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana konten dari maltosanya, konten glukosanya, sehingga memang perbedaan konten maltosa dan konten glukosa itu akan mempengaruhi fungsi dari fungsi dari produk itu sendiri. Ya, kemudian juga aplikasi dunia pangan pun juga berbeda. Ya, artinya memang konten maltosa dan glukosa itu akan mempengaruhi tekstur atau mempengaruhi rasa, bau ya dari produk pangan yang dihasilkan. Oh ya, catatan. Di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya yang sakarisasi produknya itu glukosa, nah ini berarti konten glukosa itu sangat tinggi sekali. Nah, aplikasi itu adalah untuk makanan bayi, ya karena yang harus kita tahu adalah bahwa bayi ini memiliki organ pencernaan yang belum lengkap. Sehingga memang dari konsumsinya, mereka harusnya mendapatkan memang sumber nutrisi yang paling sederhana. Di mana ketika nanti masuk dicerna, itu akan mudah bagi organ pencernaan bayi. Ya, sehingga memang untuk makanan bayi itu hampir kebanyakan itu sudah dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya. Nah, kemudian ya produksi enzim mikrobial untuk aplikasi pangan yang harus dipastikan ya bahwa pemilihan mikrobanya itu yang tidak bersifat patogen karena digunakan untuk pangan. Sehingga kita harus melakukan uji patogenitas baik itu berasal dari mikroba non patogen ataupun apalagi yang patogen. Ya harus dilakukan uji patogenitas. Kita ingin melihat berapa berbahayanya mikroba ini ya ketika kita akan produksi enzim dari mikroba tersebut. Kalau misalnya enzim yang kita inginkan itu masih bisa diproduksi oleh mikroorganisme yang lain, maka sebaiknya kita gunakan mikroorganisme yang lain. Ya, kalaupun misalnya yang disekresikan sedikit, maka kita lakukan proses rekayasa genetika atau melakukan teknik rekombinan untuk meningkatkan produksi enzimnya secara teknik rekayasa. Ya. Nah, kemudian ada lagi jenis enzim ya yang merupakan enzim inovasi. Nah, enzim ini adalah aktiva yang disebut juga dengan transglutaminase. Jadi banyak digunakan untuk daging, ikan, kemudian dairy product atau produk susu. Nah, fungsinya itu adalah mengkatalisis formasi dan ikatan yang stabil dari protein ya dengan membentuk ikatan kovalen antara dua asam amino yaitu glutamin dan
lisin. Nah, sehingga ikatan yang terbentuk antara dua asam amino ini mengakibatkan protein tersebut resisten terhadap panas, sehingga menjadi kelebihan bagi ikan ya dan produk-produk susu untuk tidak mudah rusak ketika direaksikan dengan panas. Kemudian manfaatnya ini ya, memperbaiki struktur daging ikan, daging sapi, ham, dan sosis, standarisasi struktur tekstur, memperbaiki kemudahan pengirisan daging ikan, produknya lebih juiciness ya, kemudian mengurangi penggunaan bahan tambahan lain misalnya fosfat. Sedangkan untuk dairy product, memperbaiki tekstur keju dan yogurt. Ya, nah itu tadi untuk aplikasi enzim di industri pangan. Selanjutnya ada industri non pangan. Nah ini banyak ya. Ini terkecuali ya, karena ini adalah masih di industri pangan. Nah, contohnya untuk biokatalis, household items, biofuels, pharmaceutical untuk pakan, diagnosis, dan bioteknologi. Ya, nah ini jenis industrinya ya, ada deterjen, farmasi, tekstil, industri pulp, penyamakan kulit. Kemudian ini hanya beberapa enzim saja yang digunakan dalam industri tersebut. Ya, jadi contohnya di sini adalah penyamakan kulit. Nah, ini enzimnya ada protease, fungsinya melepaskan bulu hewan, jadi memberikan kemudahan bagi penjual untuk bisa membersihkan si bulu-bulu terdapat pada hewan tersebut. Ya, yang lainnya mungkin bisa dibaca. Nah, kemudian ini ya enzim yang diproduksi kemudian dilakukan amobilisasi. Nah, ini bisa kalian baca ketika tertarik di enzim yang mana, ya ini referensinya. Nah, artinya di sini ada enzim dan sumbernya, ya kemudian dilakukan amobilisasi dengan carrier-nya atau yang menjebaknya itu bermacam-macam ya, dan tekniknya pun juga banyak ya. Jadi ada absorption method, ada encapsulation, ada entrapment, ada covalent binding ataupun ionic binding ya. Nah, kemudian ini substrat yang digunakan. Oke. Nah, kemudian ini